Selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak. Terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir. Ini merupakan tim kita yang baru dalam membuat suatu proyek nanti. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Martaria Agustina Purba. Di sini saya sebagai project manager. Sebentar, saya share dulu. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Nah, baiklah teman-teman, di sini kita akan merancang aplikasi e-learning berbasis web untuk sekolah SMA Katolik Cinta Kasih, Kota Tebing Tinggi. Klien meminta fitur pentingnya itu yang pertama, aplikasi kita itu bisa menyiapkan materi, jadi siswa bisa mengakses materi dari aplikasi itu. Lalu kedua, bisa mengerjakan soal, dan ketiga ada pembahasan dari soal-soal itu gitu. Lalu agenda penting dalam merancang aplikasi ini, pertama itu kita akan mengadakan rapat bersama antara tim dengan kepala sekolah dan beberapa guru SMA Katolik Cinta Kasih. Di rapat bersama ini gunanya agar kita mengetahui lebih dalam lagi apa yang dibutuhkan oleh klien kita. Lalu kedua, ada desain tampilan UI UX, di mana pada tahap ini membuat prototipe aplikasi yang ingin dibuat berdasarkan hasil rapat bersama sebelumnya. Lalu ketiga, rapat bersama kepada kepala sekolah. Pada rapat bersama kepala sekolah ini, kita akan mempresentasikan hasil desain UI UX kita yang sudah dikerjakan sebelumnya. Lalu programmer setelah UI UX kita diterima oleh klien, maka desainer kita akan memberikan desain itu pada programmer. Setelah itu ada hasil akhir ini kita akan mempresentasikan aplikasi yang sudah jadi kepada klien kita untuk meminta mereka merevisi lagi apakah masih ada kesalahan-kesalahan pada aplikasi yang akan kita desain, yang sudah kita buat seperti itu. Dan pada proses agenda ini kita akan mengadakan daily meeting, di mana setiap harinya kita akan rapat bersama untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan dalam merancang aplikasi itu. Untuk selanjutnya, waktu pengerjaan kita itu ada 3 bulan. Bulan pertama, kita akan merancang UI UX, mungkin perancangan UI UX ini selama 2 minggu dalam bulan pertama. Lalu UI UX sudah diterima oleh klien pada bulan pertama. Lalu bulan kedua, memulai membuat codingan oleh programmer dan pengecekan aplikasi itu oleh sistem analis. Lalu di bulan ketiga itu, kita akan menjelaskan aplikasi yang sudah selesai ke klien. Dan kita di bulan ketiga akan menerima revisi-revisi untuk pengembangan aplikasi kita, mana tahu ada yang mau ditambahin lagi atau apa seperti itu. Biaya yang akan kita keluarkan pada perancangan aplikasi ini sebesar 10.900.000 untuk tahun pertama, di mana kita akan memerlukan web hosting, yaitu sebesar 500.000 per bulan, terus ada domain 270.000 per bulan, ada SSL 115.000 per tahun, lalu ada walls 45.000 per tahun, dan ada transportasi untuk 100 per orang di 3 kali meeting. Jadi total biayanya itu 10.900.000. Dan bersama kita akan merancang aplikasi ini, dan saya akan mengumpulkan 5 orang dan termasuk saya untuk job desk-nya masing-masing, yaitu saya Martaria Agustina Purba sebagai project manager yang akan bertanggung jawab dalam berbagai pergerakan dan manajemen proyek untuk sampai ke tujuan proyek akhir kita nantinya. Lalu ada Yanda Gevanusitorus, silahkan memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya selamat malam Kak dan teman-teman semua. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oke, terima kasih. Sebelumnya Kak, perkenalkan nama saya Yanda Gevanusitorus. Di sini saya sebagai UI UX.
Di sini saya memiliki tugas yaitu untuk mendesain tampilan dari aplikasi yang kita ingin buat. Setelah tampilan jadi, maka prototipe yang telah saya buat itu saya akan mengirimkan kepada teman-teman semua untuk dilihat atau direvisi. Jika teman-teman masih setuju dengan rancangan prototipe yang saya buat, kita akan mengirimkan kepada klien, yaitu pihak dari sekolah yang ingin dibuatkan aplikasi learning tersebut. Dan jika dari pihak sekolah memiliki revisi, maka akan saya ubah, dan tetapi jika pihak sekolah telah ACC, saya akan langsung mengirimkannya kepada programmer untuk dikerjakan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Yanda Gevanus Sitorus untuk perkenalannya. Selanjutnya ada teman kita Hotdinar Oktaviana Gultom. Silahkan memperkenalkan dirinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hotdinar Oktaviana Gultom. Yang saya buat adalah yang pertama, menganalisis kebutuhan. Yang kedua, merancang dan memodelkan sistem seperti UML, flowchart, ERD, dan lain-lain. Yang ketiga, menulis kode program. Terima kasih. Oke, terima kasih Hotdinar. Lalu selanjutnya ada teman kita Steven Yehuda Nainggolan. Silahkan memperkenalkan dirinya. Baiklah, selamat malam Kak dan selamat malam teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Bagian saya di tim ini sebagai sistem analis. Jadi saya bertugas untuk melihat aplikasi yang kita buat nanti, apakah aplikasi kita nanti sesuai dengan tren sekarang atau aplikasi kita nanti bisa diterima dengan baik oleh klien kita, apakah klien kita mudah menggunakannya atau tidak. Yang kedua, jika aplikasi kita tersebut sudah jadi, saya akan mengecek terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada klien. Saya akan mengecek apakah ada bug-nya atau tidak. Jika saya menemukan bug, saya akan bekerja sama dengan programmer untuk mengatasi bug tersebut. Yang ketiga, jika aplikasi sudah diterima oleh klien, saya akan rutin menjadwalkan update aplikasi tersebut selama 1 kali 3 bulan agar aplikasinya mendapatkan perbaharuan versinya. Yang keempat, jika aplikasi sudah tidak ada revisi lagi, saya akan mencoba lagi untuk melihat ada yang salah lagi atau tidak, dan kemudian jika tidak ada yang salah, saya akan mendemokan langsung kepada klien tentang bagaimana cara penggunaan aplikasi tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Steven Yehuda Nainggolan. Untuk selanjutnya ada teman kita Marniat Watigulo. Silahkan memperkenalkan dirinya. Selamat malam Kak dan teman-teman semua. Selamat malam. Selamat malam. Baik, nama saya Marniat Watigulo. Di sini saya bertugas sebagai administrator, atau tugas saya itu sebagai nulis dalam rapat atau yang mencatat hal penting atau adanya pertanyaan atau masukan yang ada dalam rapat atau meeting. Lalu yang kedua, tugas saya yaitu menjelaskan hasil meeting yang telah tim saya laksanakan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk Marniat Watigulo. Sekian teman-teman yang akan bekerja sama dengan kita untuk merancang aplikasi ini nantinya. Dan sekian juga presentasi kasar dari manajemen dari proyek-proyek dan agenda yang akan kita lakukan. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Halo Kak. Iya. Di sini saya ingin nanya dikit. Tadi di presentasi awal kakak sebutkan aplikasi yang ingin kita bangun itu memiliki 3 fitur penting. Nah, oke, di situ katanya yang pertama menyiapkan materi, mengerjakan soal dan pembahasan. Yang ingin saya tanyakan tuh, apakah fitur yang aplikasi kita buat hanya 3 itu saja atau ada fitur lainnya? Wow, terima kasih untuk pertanyaannya Yanda. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi fitur penting atau fitur utama yang diminta klien itu yang harus ada, yaitu aplikasi kita mampu menyiapkan materi. Jadi siswa dapat mengakses materi dan guru dapat menginput materi yang akan dimasukkan.
Lalu mereka bisa mengerjakan soal pada aplikasi itu. Lalu setelah mengerjakan soal itu, mereka akan mendapat pembahasan. Ini adalah fitur utama yang ingin mereka ada di aplikasi itu. Lalu kalau misalnya kita zaman sekarang, tren itu sekarang udah pakai apa ya? Udah pakai login atau sign in, bisa dari Facebook atau Google seperti itu. Dan setelah itu ada tampilan home atau beranda. Dan hal itu penting dalam sebuah aplikasi ini. Dalam semua aplikasi kita harus login terlebih dahulu, lalu setelahnya kita ada bertemu dengan home, beranda, dan setelah login kita akan bertemu dengan profil kita masing-masing. Seperti itu Yenda. Apakah jawaban saya memuaskan? Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain? Saya Kak memiliki punya usul. Oh, boleh. Apa nih? Saya mengusulkan bagaimana jika kita menyediakan fitur customer care, karena kan jika ada klien kita mengalami masalah penggunaan aplikasi tersebut, mereka dapat menggunakan fiturnya untuk berhubungan langsung dengan kita agar kita dapat membantunya bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Ataupun jika mereka mengalami masalah dalam aplikasi tersebut, mereka juga dapat melaporkannya kepada kita melalui fitur customer care tersebut. Berarti nanti siswanya atau guru nggak berhubungan lagi dengan kepala sekolah gitu ya, langsung tinggal masukin aja ke mana tadi? Customer care. Fitur customer care. Berarti bukan pesan ya, tapi customer care itu kayak fitur tapi bukan pesan. Seperti itu? Ya, bisa jadi seperti itu. Oh, bisa jadi pesan seperti itu ya, tapi ke kitanya gitu ya. Oh iya, boleh di-keep ya untuk ini. Dan Marniat boleh tulis apa hasil dari kita hari ini, meeting kita hari ini. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Halo Kak Marta. Iya. Di sini saya ingin bertanya. Tadi Kakak sampaikan bahwa ada tiga fitur penting. Jadi saya ingin bertanya untuk fitur ketiga, yaitu pembahasan. Kira-kira di sini pembahasannya itu fiturnya seperti apa ya? Kira-kira. Terima kasih untuk pertanyaannya, Petinar. Izinkan saya untuk membahas ya. Jadi pembahasannya ini ketika mereka selesai mengerjakan 10 soal gitu, dari misalnya ada soal materinya itu ada aljabar gitu. Terus mereka akan masuk ke soal seperti itu, bisa ngerjain soal aljabar. Terus kan udah menjawab soal nih, udah selesai menjawab soal, mereka ikut terus tahu kan salahnya di mana, benarnya di mana gitu. Benar di soal berapa, salah di nomor berapa. Walaupun salah atau benarnya jawaban mereka akan mendapatkan pembahasan dari setiap soal. Seperti itu. Pembahasan dari setiap soalnya gitu. Oke? Oke, Kak. Oke. Baik. Sudah jelas ya? Jelas, Kak. Apakah ada lagi yang lain? Sepertinya tidak ada ya teman-teman. Tapi di sini saya ada mau bertanya kepada Hot Dinar, programmer kita nih. Jadi gini Hot Dinar, tadi Hot Dinar menjelaskan kita pakai bahasa pemrograman apa untuk mendesain aplikasi kita ini, seperti itu. Bahasa pemrograman yang akan saya gunakan yaitu HTML, dan saya menggunakan beberapa framework seperti Laravel, CSS, dan Java. Makasih Kak. Oke, itu harus dijelaskan juga ya untuk rapat-rapat nantinya gitu. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya? Oke, sepertinya tidak ada lagi ya teman-teman. Terima kasih untuk meluangkan waktunya di meeting kita hari ini. Dan terima kasih sudah mendengarkan juga presentasi kita dan ikut berpartisipasi dalam bertanya.
Selamat bekerja untuk kita semuanya. Semoga besok ada perkembangan untuk proyek kita hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Malam, Kak. Kak. Selamat malam, Kak.